Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kelas 11 DPIB. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mentutorialkan ya perintah-perintah dasar AutoCAD dan bagaimana cara menggambar bentuk-bentuk dasar menggunakan program AutoCAD. Ya, saya doakan semoga kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat selalu, ya, dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Dan bagi yang sakit, kita doakan agar cepat pulih, cepat sehat, dan bisa beraktivitas kembali. Ya, amin. Oke, di sini sudah ada gambar yang disediakan, ya, gambar soal yang disediakan. Ada 2 lembar, ya, sudah beserta pop. Popnya tinggal diikuti saja, ya, model popnya sudah disediakan. Tinggal dilengkapi atau disesuaikan dengan tugas kalian, gitu ya, dengan nama lengkap kalian, ya. Lalu di sini tersedia gambar yang menjadi acuan untuk digambar di program AutoCAD, ya. Di sini tertera ada bentuk garis, garis lengkung, garis putus-putus, ada teks, ya, ada lingkaran, ya, lalu ada dinding dan ada bujur sangkar elemen kolom. Ya, di sini akan kita coba semua bagaimana cara menggambar dasar-dasar bentuk seperti ini, ya. Oke, yang pertama kita langsung saja. Di sini ada gambar garis ya dengan panjang 40x. Maksud X itu apa? Ya, di sini tertulis X adalah angka terakhir NIS siswa, ya, nomor induk siswa. Ya, angka terakhir NIS siswa. Biasanya dalam absensi di sebelah nama tuh ada nomor NIS. Nah, NIS angka terakhir kalian tuh berapa? Sebagai contoh 8. Berarti panjangnya itu 40x 408 atau 408. Buat panjangnya 408 mili, ya. Yang satuan yang kita gunakan di sini adalah milimeter, ya. Di sini sebagai contoh kedua ada 15x, ya. Kalau nis angka terakhir itu 8 berarti 158 dikali 158. Oke, cukup jelas ya di sini, ya. Dan di lembar kedua, ya, menggunakan angka ribuan di sini, ya, tetap satuannya mili, ya. Ada 200x, artinya kalau angka terakhir itu 8 berarti 2008 disesuaikan dengan NIS siswa. Oke, di sini kita pajang dulu untuk soal gambarnya, ya. Kita buka AutoCAD-nya dan gambarnya kita minimize seperti ini, kita sesuaikan agar gampang dilihat, ya, sebagai acuan. Jadi kita buka 2 jendela seperti ini. Oke. Nah, di sini di file AutoCAD-nya ada namanya COP 11 DPIB. Nah, kalian buka. Di sini sudah tersedia COP-COP-nya, ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan nama lengkap kalian dan pekerjaan kalian. Ya, tinggal diganti-ganti saja, ya. COP-nya sudah disediakan semua rapih untuk beberapa tugas ke depan. Tinggal kalian sesuaikan. Lalu kalian gambar di mana? Di sini, ya, di model. Kalau di sini layout untuk pelan para COP, ya, dan di model kalian tempat kalian menggambar, gitu ya. Layout untuk COP dan model untuk menggambar, gitu ya. Oke, langsung saja sebelum kita menggambar, kita tentukan satuan yang kita gunakan. Satuan gambarnya apa? Kita klik units. Klik units pakai S. Di sini kita tentukan, ya. Satuan yang saya gunakan itu milimeter, ya. Desimalnya 0, nggak usah pakai koma-komaan. Kita 0, ya. Lalu klik OK. Nah, setelah itu sudah kita gunakan satuan milimeter. Sekarang kita mulai menggambar, ya. Di sini ada, kita besarkan aja, ya. Oke, di sini ada perintah-perintah gambar dasar, ya, dari line, polyline, dan sebagainya, ya. Yang pertama kita coba line, ya. Karena kita satuannya mili dan perintah gambar tadi dalam bentuk mili dan angkanya itu 400. Nah, di sini yang saya gunakan NIS-nya 0, ya. NIS-nya 0, yang saya gunakan NIS-nya angkanya 0. Jadi
Sini saya tulis 400 ya. Untuk gambar pertama ya, untuk garis kita buat panjang 400, kita klik aja langsung. Nah, 400. Klik kalau sudah ESC ya. Nah, di sini kalau memang terlalu jauh bisa kita dekati ya 400 ya. Perintah lain tidak harus kita klik menu yang ada di sini, tapi kita bisa menggunakan perintah keyboard ya. Perintah keyboard. Kalau line depan hurufnya apa L, berarti kita klik L, enter aja langsung. Sama saja ya. 400 enter ESC kalau sudah selesai. Tombol pojok kiri atas ya. Oke, ini 400. Lalu kita ada polyline ya. Kalau line bedanya dengan polyline, misal saya buat banyak garis menggunakan perintah line saja. Ketika saya klik, nah dia terpisah-pisah antar segmennya ya. Tapi untuk polyline dia enggak. Untuk polyline dia nyatu. Kalau saya klik semua nyatu gitu, yaitu bedanya ya. Kalau untuk menghapus, kita blok objek yang akan dihapus, kita klik aja delete di keyboard ya. Oke, langsung kita ke polyline. Untuk polyline, ukurannya terserah, bisa diambil patah-patah seperti ini ya, membuktikan bahwa dari banyak garis polyline dia garisnya menyatu, tidak terpisah ya. Oke, ini untuk polyline dan ini untuk line. Lalu ada untuk circle ya, ada circle di sini ya, bisa kita buat. Nah, jari-jarinya berapa? Di sini tertera ada garis putus kuning, artinya angka yang kita masukkan itu berupa jari-jari, bukan diameter ya. Misalkan saya masukkan di soal itu ada ya, ada 150 ya, bisa kita gunakan dengan panjang 150. Nah, ya nanti diameternya sebesar 150 ya. Bisa kita gunakan juga dengan diameter 100. Nah, itu dia ya. Pak, ukuran dari mana? Nanti kita coba ukur ya, dengan panjang berapa di situ. Dengan klik apa? Di sini ada dimension ya, bisa ada linear untuk garis lurus, untuk garis miring cara mengukurnya untuk line ya, dan untuk yang sudut kita pakai angular gitu ya. Coba saya ambil di sini ya, linear. Kita klik. Nah, ini dia ya. Tapi kalau untuk garis miring kita tidak bisa menggunakan linear ya. Saya contoh, saya ambil di titik sini dan titik sini ukuran. Nah, dia tidak bisa untuk garis miring ya. Makanya ketika garis miring kita menggunakan line ya, di sini ya. Dia khusus untuk garis miring. Namun cara cepatnya kita klik aja di AL. Kalau perintah di AL itu mau garisnya miring, mau garisnya lurus itu bisa. Jadi untuk terterakan dimensi panjang atau ukuran itu kita bisa klik di AL saja ya. Klik, nah langsung jadi. Oke, Pak, ukurannya kecil, ukurannya gimana? Informasi ukurannya terlalu kecil, 400. Oke, kita klik aja. Untuk gampangnya kita klik ya, kita pakai edit, klik kanan properties ya, kita klik kanan properties. Nah, di sini bisa kita ganti ya, di bagian line and rows ya. Row 1 kita ganti arsitektur ya, rows 2 kita ganti arsitektur. Di sini ya, terserah ya. Pak, kok nggak kelihatan apa yang diganti? Nah, ini row size-nya atau garis panahnya ukurannya masih 3. Kita besarkan 100, enter. Nah, dia terlihat. Pak, terlalu besar ukurannya. Oke, kita isi 50 saja. Pak, juga masih terlalu besar. Oke, 40. Masih besar, 20. Pak, cukup 20, oke. Nah, ini kan masih ada buntutnya ya, istilahnya nyaru dengan bentuk kotak. Kita klik lagi, kita lihat bagian di sini ya. Di sini ada tulisan X line 1, X line 2, kita off-kan saja ya. Nah, kita off-kan saja. Nah, jadi nggak ada buntutnya, jadi nggak nyaru dengan persegi panjang gitu ya. Setelah edit lines and rows, kita langsung ke teks. Nah, di teks di sini, teks height-nya kita ganti
karena terlalu kecil ya, besar hurufnya kita ganti 50. Pak, kebesaran 50. Oke, kita ganti 20. Pak, cukup 20. Oke. Lalu kita posisinya di mana? Ini posisinya di atas garis. Yang bagusnya itu di tengah garis. Bisa dengan text post, artinya position ya. Kita isi dari above itu kan di atas ya. Kita ganti center ya di tengah. Ya. Lalu Pak, garisnya mepet banget dengan angka. Caranya gimana? Nah, di sini ada text offset, jangan 1, kita isi 20. Jadi rada jauh lah sedikit dari si tulisan, nggak mepet banget gitu. Pak, kejauhan, kita isi 10 saja. Oke, cukup. Ya, di sini 400, panjang garisnya ya. Untuk gambar pertama, untuk gambar kedua kita nggak usah ukur karena garisnya kita random aja, yang penting tertera di sini polyline ya. Lalu untuk lingkarannya kita klik lagi dal ya. Kita cari titik pusatnya. Nah, klik, kita arahkan ke pinggir, ke atas. Pak, kecil banget ya. Nggak apa-apa, didiemin dulu aja, kecil banget ya. Kita klik lagi di AL, klik. Nah, Pak, kecil banget ya. Kita klik aja MA ya, ada perintah namanya match prop ya. Match prop itu menyamakan settingan lah istilahnya ya. Kita klik di sini, nah, muncul kuas. Kita klik lagi di sini. Nah, artinya menyamakan ukuran. Jadi settingan yang tadi ya, menyamakan settingan. Jadi settingan yang tadi sudah disetting bisa kita samakan dengan perintah match prop. Ya, jadi nggak usah setting ulang, nggak usah satu-satu lagi, tinggal match prop aja. Oke, kita minimize lagi. Gambar apa selanjutnya? Ya, di situ ada gambar ars atau garis lengkung, ya, garis lengkung. Nah, tinggal kita klik, kita pilih metode yang keempat, ya, 1, 2, 3, 4 metode yang ini, start and angle, ya, kita klik, tinggal kita ukur kurang lebih panjangnya sama dengan 400 ya. Kita klik di sini. Nah, tinggal kita buat. Nah, lengkung ke bawah seperti apa, klik, sudah jadi. Ya, lalu kita pakai ars lagi yang metode kelima lah ya. Klik dari sini ke sini, ini modelnya beda lagi, beda sama yang tadi. Ya, kita bentuk lengkungnya ke atas. Oke, klik. Nah, sudah jadi. Ini jadi ada 4 perintah yang sudah kita coba ya. Lalu ada perintah oval ya. Ada perintah oval. Kita coba yang axis N ya. Perintah oval. Klik dari ujung ke ujung. Nah, tinggal kita buat jari-jari ovalnya mau berapa. Sebagai contoh saya ambil 0, saya ambil 100. Nah, jadi bentuk ovalnya seperti ini ya. Nanti dibuat lagi DAL-nya. DAL-nya dari titik tengah ya, dari titik tengah ke luar. Pak, ukurannya kecil. Kita sama lagi, kita diketik MA, perintah match prop. Nah, kita sentuh yang ini, klik, kita bawa ke sini. Nah, sudah jadi 100. Oke, lalu ada perintah apa lagi di sini ya? Ada perintah bikin kotak ya. Kita coba. Kita perintah bikin kotak. Kita di sini ukurannya ada ya 250 kali 250. Kita buat 250 koma ya. Kalau kali di AutoCAD itu koma, 250. Enter. Nah, ini kejauhan ya. Bisa kita klik ya. Ada namanya perintah move di sini. Move, ketik aja M atau kita klik sama aja. Kita klik objeknya. Kita klik M, move, enter. Kita pindah, jangan deket-deketan. Lagi kita klik DAL, kita ukur dari ujung sini ke ujung bawah di sini ya. Untuk menampilkan perintah sebelumnya, klik lagi aja enter, jadi nggak usah klik dal lagi ya, karena perintah sebelumnya kan udah ketahuan dal, jadi klik aja enter lagi ya. Tinggal kita sekali lagi MA, match prop, enter, kita samakan ukurannya ini, settingannya kita bawa ke sini.
kita bawa ke sini. Inilah seperti ini ya. Kalau ada perintah apa lagi di sini? Ada perintah copy ya, copy. Kita klik objeknya, kita enter, kita copy kemana ya? Kita copy ke sebelah sini. Ya. Lalu juga kalau emang mau copy, kalau pakai klik, kita klik aja CO. Ya, jangan C doang, karena kalau C doang nyaru dengan circle. Nanti perintahnya buat lingkaran. Kalau CO itu copy. Lalu ada perintah apa lagi? Ya, kita besarkan lagi. Ada perintah apa lagi? Ada perintah rotate. Ya, di sini ada perintah rotate. Nah, untuk perintah rotate itu artinya memutar. Ya, contoh saya buat polyline itu miring ya, seperti ini. Miringnya X seperti ini, panjangnya tetap 400 ya. Miring seperti ini ya. Lalu saya ingin buat rotate-nya. Rotate-nya saya copy dulu, bisa CO, enter, saya bawa ke sebelah ya, ke sebelahnya. Oke, habis itu saya klik rotate. Nah, kliknya perintahnya apa? RO. Nah, rotate, enter. Garis putarnya di mana? Saya ambil di tengah. Nah, di sini ada lambang segitiga, artinya tuh titik tengah. Kalau kotak tuh titik ujung ya, garis bantunya ada kotak dan segitiga. Kalau segitiga berarti titik tengah. Nah, tinggal kita putar. Putarnya kemana? Putarnya sana. Oke. Jadi kita satukan, kita pindah M, move. Nah, kita pindah, kita satukan di sini. Pak, panjangnya 400, tinggal diukur lagi ya. Lalu ada perintah apa lagi? Ada perintah mirror ya. Ada perintah mirror. Nah, mirror itu untuk cermin ya, mencerminkan. Contoh saya gambar di sini ovalnya, saya copy ya, CO, copy. Nah, di sini mirrornya seperti ini. Nah, ini saya rotate, RO ya, saya miringkan seperti ini. Nah, mau saya mirror, saya klik mirror atau saya pilih MI ya, mirror saya klik. Nah, titik putarnya mau titik cerminnya mau di mana? Titik ini. Nah, kita klik. Nah, ada langsung mirror. Yes. Sorry. Saya ulang ya. Saya no. Klik mirror. Nah, ini dia. Ya. Jadi gambarnya ada dua di mirror. Lalu ada di scratch. Scratch itu untuk memanjangkan ya. Saya klik ini, saya enter ya. Lalu ada di placement ya, di sini ya. Contoh saya ambil tengah. Jadi dia bisa kita tarik gitu ya. Bisa kita tarik ya. Ya, kalau perintah scratch untuk memanjangkan ya. Lalu ada perintah scale ya. Untuk perintah scale itu untuk memperbesar skala. Kita klik mana nih? Di oval ini kita klik enter, kita pilih. Nah, memperbesar. Dia mau perbesar berapa kali? Kalau ditarik begini dia nggak jelas berapa kalinya ya. Kita klik aja misal 2 kalinya, enter. Nah, dia perbesar 2 kalinya ya. Lalu kita mau kecilkan lagi. Pak, kalau kecilin gimana ya? Kalau kecilin, misal kecilin 2 kalinya, berarti 0,5-nya. Ya, koma tuh titik ya, kalau di AutoCAD tuh titik, jangan koma ya. Nah, dia sama seperti semula. Ini dia perintah dasarnya. Lalu ada perintah dasar trim ya. Sebagai contoh ya. Ini ada garis saya silang, misal panjangnya 500. Oke, ya ESC. Lalu saya bikin garis di sini lagi. Ada garis yang memotong, sorry, ada garis yang memotong. Ini dia perintah trim, itu perintah memotong ya. Saya klik trim di sini atau perintah ketik keyboardnya TR ya, TR trim. Nah, saya klik acuannya, acuannya batasnya sampai mana? Sini, batasnya sampai sini, enter. Nah, lalu dia kepotong kan, pilih objeknya ya, pilih dulu batasnya lalu klik objeknya ya. Saya ulang ya,
klik trim atau TR, ketik TR, pilih batasnya, enter, klik yang mau dihilangkan, yang mau dipotong, enter. Nah ini dia, trim untuk memotong. Lalu ada untuk extend, kalau extend untuk memanjangkan, panjang sampai mana? Nah kita klik ya, klik extend atau ketik EXT, nanti muncul extend. Nah, mau panjangan sampai mana? Sampai sini batasnya. Enter, apa yang mau dipanjangkan? Objek ini, enter. Nah, dia akan memanjangkan sendiri sepanjang batasnya tadi, gitu ya. Lalu ada fillet, ya. Lalu ada fillet. Fillet untuk apa? Nah, ini kita copy dulu ya. Copy. Nah, kita pindah ke sini, ya. Kalau fillet untuk sudutnya hilang, ya. Kita klik di sini ya. Klik fillet atau klik perintahnya fillet ya. Fillet, klik, lalu ada perintahnya di sini. Ya. Kita klik R, radiusnya mau berapa? Misal radiusnya 50, enter ya. Nah, kita klik garis yang kedua. Nah, nggak usah klik fillet dan radius lagi, ketik aja enter perintah sebelumnya, enter. Klik garis satu, garis yang kedua. Nah, jadi kan enter lagi. Garis satu yang garis kedua sama lagi. Nah, Pak ukurannya ngaco nih jadinya berubah. Ya udah hapus aja. Nanti buat lagi ya. Nah, ini dia kalau fillet untuk hilangin sudutnya nih jadinya lengkung ya. Lalu ada chamfer untuk mematahkan sudutnya ya. Di sini ada chamfer. Ya, sama seperti tadi kita klik ya, kita pilih A, enter nih angle. Nah, lalu kita isi 50, enter dulu, kita isi 50 ya. Nah, patahnya 50 kan, klik lagi enter ya, garis pertama, garis kedua, enter lagi, garis pertama, garis kedua, enter lagi, garis pertama, garis kedua. Ini dia perintah chamfer dan fillet. Lalu ada apa lagi? Ya, di sini ada explode ya. Ada offset, ada explode, ada erase. Kalau erase pasti untuk ngapus ya. Contoh, saya gambar nih ya. Saya mau ngapus ini, saya erase. Nah, dia hilang ya. Lalu ada di sini explode. Kalau explode untuk memecahkan banyak garis ya. Ini kan garisnya nyatu ya semua. Kalau kita klik explode, dia bakal pecah. Nah, jadi garis-garis sectionnya kepecah gitu ya. Oke. Setelah itu ada si offset. Nah, kalau offset kita klik, kita mau offset keluar berapa? Misal 20 ya. 20. Klik 20. Jaraknya nanti akan keluar 20. Jadi memperbesar atau memperkecil. Oke, saya ulang. Sekarang offset kita ke dalam ya, sebesar 20. Dia akan mengecil sebesar 20 mili. Nah, dia itu perintah offset ya. Kalau untuk perintah array, di sini ada perintah selanjutnya, ada array untuk menggandakan ya, menggandakan dengan pola ya. Sebagai contoh ini saya klik, dia akan menggandakan dengan berpola sebanyak apa gitu ya. Oke. Lalu ada apa lagi? Perintah ada teks ya. Di sini kita bisa tulis teks ya, kita bisa tulis teks dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ya. Nah, kita Ctrl A dulu. Nah, kita blok. Ukurannya kita besarkan, pasti kalau 3 tuh kecil ya. Kita isi misalkan 50 lah. Enter. Nah, dia akan tulisannya sebesar ini aja 50 ya. Nah, ini kalau kita mau besarkan gimana? Bisa dengan scale ya, perintah scale yang tadi ini, atau kita besarkan hurufnya lagi ya. Sebagai contoh ya, kita copy di sini ya. Kita copy ke bawahnya. Nah, kita klik 2 kali untuk editnya, kita Ctrl A dulu. Ya, kita blok semua, kita besarkan jadi berapa? 150. Nah, ini dia besar ya.
Lalu di teks itu ada apa lagi? Di teks itu ada namanya simbol ya. Kita copy, ya. Kita copy lagi di teks itu ada yang namanya simbol. Nah, kita Ctrl A, kita ganti nih. Nah, simbolnya ada di mana? Di sini nih, simbol ya. Kalau simbol yang macam-macam nggak ada di sini, kita dicari di other ya. Di other, nah kalian pilih di mana nih ya. Ada ini select ya, lalu apa lagi? Ini select, lalu ini select. Kita select aja, lalu kita copy. Kita X. Nah, kita paste di sini Ctrl V. Nah, ini dia langsung. Nah, ini dia. Kalau nyari simbol ada di bagian simbol di sini ya. Ini dia simbol. Oke, jelas. Setelah itu lihat lagi gambarnya, kita perintah apa di sini. Oke, di sini ada perintah garis, tebal tipisnya garis ya, tebal tipisnya garis. Oke, tebal tipis garis caranya gimana ya? Caranya begini. Nah, kita buat garis sepanjang sini ya, lalu kita copy banyak ya. Copy ya. Copy-nya banyak di sini beberapa kali, bawahnya banyak dulu aja ya. Di sini kita klik, nah kita ganti di sini. Nah, di sini ada ketebalannya ya. Dari ketebalan 1,2 ya. Pak, kok nggak muncul tebal garis saya? Kalau nggak muncul, klik L. Dari line weight ya, kita klik. Line weight display-nya kita nyalain ya. Kita nyalain baru klik OK. Lalu ini kita garisnya kita besarin lagi yang 0,35 ya. Oke, masih kekecilan. Misal 1,1 deh. Nah, lalu bawahnya 0,5 ya. Sorry, ini keganti sama. Tadi ini harusnya 1 ya. Nah, satunya lagi 0, berapa? 0,2 ya, atau 0,3 ya. Nah, dia tebal tipis garis ya. Lalu di sini ada garis putus ya, ada titik, ada zigzag. Itu bisa kita ganti di mana? Bisa kita ganti di sini ya. Nah, di sini ada continue. Nah, ini garis continue artinya garis menerus ya. Pak, di saya kok garisnya cuma sedikit. Oke, kita klik other. Ya, kita klik other. Di sini saya ngambilnya ada isodash ya. Isodash space ya, ada isodot ya, ada center, ada zigzag, ada gas line ya. Nah, kita ambil yang mana? Kita load dulu. Kita ngambil dari sini. Nah, misalkan isodash space ya. Kita klik isodash space ya, lalu klik OK ya. Nah, kalau karena di saya sudah ada, jadi nggak usah ya. Kalian load dulu di sini. Klik OK yang model yang kalian pilih sesuai gambar tadi ya. Yang mana ya, atau sesuai yang saya pilih di sini, kalian cari di sini, kalian klik OK ya. Kalau sudah semua kekumpul di sini, OK, tinggal digunakan berarti. Sebagai contoh di sini saya ambil, saya mau yang dash ini ya. Sorry, apa namanya, dash itu artinya garis putus ini ya. Akad ISO namanya ya. Pak, kecil banget gitu kan, nggak bisa kita gedein. Caranya gimana? Properties ya, di sini ada line type ya, kita isi aja misal 10, nanti akan berjauh-jauhan ya. Oke, lalu kita cari garis lagi, kita isi yang yang titik-titik. Pak, kejauhan kedekatan nih, cara jauhinnya sama kayak tadi, ininya kita isi. Nah, ini dia, kita jauh-jauhin. Juga dengan ini kita isi dengan si zigzag ya. Kita besarkan line type-nya jadi 10 ya. Lalu juga ada ini, kita isi apa lagi? Sorry, yang ini ya. Kita isi yang ini, garis putus. Sorry, saya klik yang ini aja ya. Tadi masih ke bawah yang zigzagnya. Oke, kita cari, kita pilih yang ini, disebut titik putus ya. Oke, kita ganti 10. Ini dia.
Kalian bisa coba berbagai macam jenis garis dan ketebalannya ya. Kalian coba, lalu dilihat lagi contoh gambarnya ada apa aja ya. Di sini ada gambar kolom ya, kotak dengan hedge. Ya, oke, kita buat ya kotak dengan hedge. Oke. Ya, untuk kolom ya. Di situ ada 150 kali 150, 200 kali 200 dan 150 kali 100 ya, kita buat. Oke, kita tutup dulu ini. Kita buat kotak ya. 150, 150 ya. Lalu buat lagi ya. 200, 200 ya. Lalu buat lagi ya. 150, 200. Nah, ini dia. Tinggal kita dekatkan, kita M ya. Kita susun dengan rapi. Ini dia. Jadi kita buat seperti ini ya. Lalu tinggal kita hedge. Di sini ada hedge. Tadi di sini hedge-nya kereng ya, hitam legam ya. Kita pilih yang solid. Pak, kok di sini putih? Iya, kalau hitam ya nggak kelihatan, nanti pas di print putih. Hitam ya. Oke, yang ini kita pakai hedge apa? Hedge-nya ada namanya Arcon ya, untuk arsiran beton. Pak, jauh-jauhan nih ya. Nah, kita deketin di sini skalanya berapa? 0,5 misal. Berarti nah, kita buat 0,5 aja masih jauh, 0,2. Nah, ini dia. Atau 0,3. Nah, sudah jadi ya. Lalu yang ini kita kasih silang biasa. Ya. Ini model-model gambar kolom kalau di gambar konstruksi ya. Ada yang pakai silang ya. Ada yang pakai hitam kereng, ada yang pakai arsiran beton. Ini macam-macamnya. Tinggal kalian kasih ukuran sama seperti ini dan tinggal di match prop aja ya settingannya. Oke, lalu ada apa lagi di gambarnya? Di sini ada dinding bata dan dinding prasram, tapi di sini kita buat menggunakan dynamic block ya, pakai dynamic block ya. Jadi kita coba di sini pakai dynamic block buat dinding bata ini. Dynamic block maksudnya apa? Block ya, jadi nggak pisah-pisah gambarnya karena gambarnya sudah mulai bercampur-campur ya. Cara buatnya gimana? Kita klik ini ya, buat klik bujur sangkar, kita isi panjangnya 1000 tadi ya, tuh agak 150 tebalnya. Nah, ini dia. Lalu kita buat lagi ya, 1000, 110. Kalau tadi kan 150 ya, sekarang 110. Nah, kita klik, kita M, nah, kita pindah, kita tiban di sini. Nah, seperti itu. Jadi di luarnya nanti ada rongga seperti ini ya. Nah, kita isi hedge. Kalau untuk dinding, hedge-nya itu pakai ANSI 32. Ini Pak rapat banget. Oke, skalanya kita besarkan di sini. Kita isi 10. Pak, kebesaran kita isi 5. Oke, 5. Pas ya. Ini 5. Nah, jadi ini untuk elemen dinding ya. Untuk elemen dinding. Lalu kita ini aja kita blok, kita copy. Nah, copy ke bawah ya. Lalu klik hedge-nya kita ganti karena dindingnya dinding prasram yang kedap ini. Nah, kita ganti ini ANSI 37 kita pakai ya. Angle-nya masih, bukan angle, skalanya masih kekecilan. Oke, kita gedein jadi 8. Masih kekecilan, kita gedein 10. Nah, lebih seperti ini ya. Ada hedge dinding biasa, hedge dinding prasram ya. Nah, bloknya gimana Pak? Ya, sekalian ini bentuknya sudah jadi, tapi saya buat pakai dynamic block. Kalau kayak gini kan masih kepisah-pisah ya, masih kepisah-pisah. Nah, jadi nanti bisa kita buat pakai dynamic block ya. Caranya gimana? Tinggal kita blok, lalu kita klik BL ya. Sini saya namain dinding biasa ya. Lalu kita pick point
Nah, kita klik di ujung sini, di bawahnya, di tengah-tengah. Pastikan ini kecentang ya, open in block editor, lalu klik OK ya. Nah, setelah itu tinggal klik parameter ya, lalu linear ya, klik ini ujung ke ujung satuan panjangnya ya. Setelah itu action ya, klik action di bawahnya, pilih scratch ya. Yang pertama pilih acuan panjangnya, klik distance-nya, lalu setelah itu klik panahnya ya. Setelah itu blok ujungnya mana yang mau bisa diperpanjang ya, klik ya, lalu klik badannya semuanya ya, lalu enter ya. Kita baru di ujung sini ya, sekarang di ujung sebelah sana ya. Sama lagi, ketik scratch, pilih satuan panjangnya, titik ininya, titik segi panahnya, lalu kita blok ujungnya ya, kita blok badannya semua ya, klik enter. Nah, kalau sudah, close, save. Nah, nanti dindingnya itu muncul panah seperti ini, jadi bisa diperpanjang ke sana ya, bisa dipanjangin juga ke sana. Ini nggak harus kita buat lagi ya. Oke, cukup sekian ya. Untuk dindingnya ini bisa kalian kasih ukuran lagi secara mandiri dengan model sama seperti yang saya tadi ajarkan ya. Tinggal dikasih ukuran, klik DHL, lalu di match crop ya, atau disesuaikan lagi dengan klik kanan lalu properties ya. Untuk lembar kedua ya, lembar kedua kita masuk nanti ke part 2. Oke ya, sampai sekian part 1 ya, lanjut ke part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.